Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan saya Wita Setiana di podcast KBP. Nah, hari ini temanya tuh menarik banget, apalagi untuk yang pasca operasi ya. Karena temanya tuh hari ini mengangkat perawatan post-op secara simple, biar cepat pulih, gak pakai drama. Nah, banyak drama soalnya kalau pasca operasi itu ya, banyak banget karena dari nyerinya dan banyak komplikasi yang bisa timbul dari pasca operasi itu. Nah, hari ini pembahasannya itu supaya tidak terjadi komplikasi, karena perawatannya ini nih yang kita harus bahas nih dengan kepala kamar bedah Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi, yaitu dengan Kang Teddy Setiawan SKep. Ya. Selamat pagi Kang Teddy. Selamat pagi Mbak Wita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat KBP. Nah Kang Teddy ini pasti sibuk banget nih karena ngurusin kamar bedah nih tiap hari ya Kang. Iya betul. Betul. Nah, langsung aja nih Kang ya, karena pasti banyak yang pasca operasi ini pengen tahu perawatan operasi itu seperti apa sebenarnya ya. Apalagi pulang operasi itu kan perlunya apa sih di rumah itu Betul. Nah, sebenarnya kenapa sih Kang perlu perawatan setelah operasi itu kok penting gitu? Kenapa gitu? Ya karena masa pemulihan itu bisa menentukan keberhasilan suatu operasi Mbak Wita. Jangan sampai nanti setelah operasi timbul risiko infeksi gitu kan, terus lukanya tidak bagus, nah dan bisa menimbulkan komplikasi yang lain gitu, penyakit yang lain gitu. Oh gitu, jadi supaya nggak timbulnya komplikasi itu ya tadi ya Kang ya. Betul. Nah cara perawatan luka operasinya itu gimana Kang? Nah baiknya? Untuk selanjutnya setelah tahap operasi biasanya si luka operasi itu bersih dan tetap kering. Nah, karena apa? Karena supaya pemulihannya secepat, karena kalau basah itu akan mengakibatkan infeksi nantinya, Mbak. Gitu. Jadi harus tetap kering, bersih dan kering, ya. Gitu. Nah, yang dilakukan apa yang bisa dilakukan oleh sobat KBP ini? Kalau perbannya itu misalnya ada basah, terus ada luka rembes gitu. Biasanya setelah perawatan, kalau misalnya tidak bagus atau operasinya tidak bagus, itu biasanya ada rembesan, timbul keluar nanah atau cairan-cairan yang memang berbau gitulah. Itu saya anjurkan sobat KBP untuk secepatnya ke kontrol ke poli gitu, ke poli yang DPJP yang sobat KBP operasi gitu ya, sehingga terkontrol nantinya, karena supaya diganti dengan perban yang baru dan prinsipnya harus steril gitu Mbak. Jadi jangan sembarangan gitu ya. Iya, jadi jangan sembarangan ganti perban. Ini rembes nih ganti perban, nggak boleh. Ganti perban sendiri gitu ya. Apalagi begitu ya. Tangannya nggak pakai handscoon kan, waduh. Karena ada steril gitu ya caranya. Ya, jadi prinsipnya harus steril gitu. Ya. Jadi sebaiknya ya kontrol lagi aja gitu. Betul, ya. Betul, harus kontrol itu secepatnya. Kalau misalkan tidak ada jadwal dokternya, harus ke IGD boleh, nggak apa-apa. Ya benar. Untuk ganti perban aja ya. Benar ya Kang ya. Jadi secepatnya, jadi jangan dibiarin basah, dibiarin rembes. Betul. Karena waktu kontrolnya belum. Jadi nunggu aja nanti kontrol jangan itu ya. Jangan sampai gitu. Kalau misalkan ya di jauh, misalkan sobat KBP ya jauh dari rumah sakit Karya Bakti, ya bolehlah di puskesmas setempat atau ke klinik-klinik terdekat. Tapi ya kalau bisa ya, kalau dekat mah ya udah langsung ke poli aja. Ya, jadi langsung ke poli, jangan nunggu waktu kontrol lagi. Betul. Soalnya udah lukanya udah basah, udah rembes, udah tanda-tanda infeksi ya kan. Infeksi nantinya. Oke. Nah, tanda bahaya pada luka operasi itu apa aja, Kang? Nah, biasanya sih kalau luka operasinya sudah memerah, kelihatan lah, terus muncul bengkak gitu kan, terus ada berbau, mengeluarkan nanah. Nah itu sudah ada tanda-tanda infeksi biasanya. Itu harus segera diganti atau konsul ke DPJP yang sobat KBP operasinya gitu. Ya. Betul. Berarti tanda memerah sekitar lukanya gitu, betul, ya Kang, betul. Ya. Nah dengan tanda itu aja
udah harus warning ya sobat KBP ya, Betul, langsung. harus warning ya. Nah, jadi langsung aja Langsung lah, kontrol. langsung kontrol. Jangan ditunda-tunda gitu ya. Ih, jangan ditunda-tunda. Ya benar-benar itu tanda-tanda infeksinya. Betul. Udah kelihatan, jadi awal tandanya itu ada memerah sedikit, nah itu udah tanda infeksi. Jadi sobat KBP harus segera kontrol ya. Betul. Nah, sebenarnya setelah operasi itu sebenarnya sobat KBP itu boleh mandi nggak sih Kang? Kan ada juga yang bilang katanya nggak boleh mandi semingguan atau nanti sebulan, malah kadang-kadang ada sampai kalau misalnya yang bau dong. Gak mandi gitu ya. Sekarang ini ya karena sudah teknologi udah maju gitu kan. Kebetulan di KBP juga untuk perbannya sudah anti air ya. Jadi tapi tergantung lukanya ya Mbak Wita. Kalau misalkan lukanya kecil, misalkan di tangan atau di kaki, itu karena perbannya udah anti air, itu boleh mandi gitu. Boleh mandi langsung setelah operasi karena mungkin gerah segala macam, ya boleh mandi. Tapi kalau misalkan untuk lukanya yang besar, nah itu ya mungkin sementara dilap dulu lah gitu. Kan sekarang udah banyak lah untuk lap-lap kayak lap yang apa namanya, waslap yang ada sebutnya. Yang langsung ya Kang, yang bisa langsung pakai mandi ya. Langsung mandi gitu. Iya benar, jadi intinya tetap boleh mandi, jaga kebersihan ya Kang ya. Iya betul. Yang penting lukanya tuh kering, tapi sekarang udah ada banyak anti air kok sekarang. Ya betul, sekarang banyak banget itu. Udah nggak kayak zaman dulu ya Kang. Dulu kan pakai plester coklat gitu kan. Wah, sangat benar. Betul. Sekarang udah canggih-canggih alatnya gitu. Nah misalnya nyeri luka operasi itu sebenarnya normal nggak sih Kang? Kan sekarang tuh udah ada juga tuh yang maksudnya beda-beda gitu setiap orang. Ada yang cuma berapa hari itu udah langsung jalan, ada yang malah kadang-kadang ada juga yang lama malah. Ya. Nah itu normal apa enggak? Untuk luka nyeri setelah operasi itu normal Mbak. Itu secara bertahap 3 sampai 7 hari itu akan perlahan-lahan hilang. Apalagi nanti kan dokter pasti ngasih obat anti nyeri gitu kan ya. Nah dan juga sekarang ini lebih canggih lagi gitu karena ada metode ERAK sekarang itu, dan metode-metode lain dan anestesi itu seperti T-block gitu kan, epidural itu akan memberikan kenyamanan kepada pasien karena setelah operasi 1 jam sampai 3 jam itu bisa jalan lagi. Apalagi operasi ERAK gitu kan, sesar, ERAK 6 jam itu udah bisa jalan. 6 jam udah bisa jalan ya Kang ya, iya. cepat ya sekarang ya. Tapi sesuai dengan anjuran dokter gitu ya. Gitu. Tetap sesuai dilihat kondisi pasien juga ya Kang ya. Betul. Tapi intinya sekarang udah canggih-canggih, anestesinya udah pada ini ya, paten-paten lah obatnya. Betul. Jadi cepat ya Kang ya mobilisasinya gitu. ya. Jadi tanpa nyeri itu hanya setelah pada waktu operasi aja. Setelah operasi udah nggak ini lagi gitu. Biasa lagi gitu. Biasa lagi. Jadi tetap jadi intinya juga mindset juga ya, karena soalnya obat-obat udah canggih-canggih. Jadi nggak kayak zaman dulu kalau operasi itu tidur tergeletak lama gitu ya Kang ya. Harus bed rest gitu kan, harus bed rest lama karena habis operasi itu sekarang sudah nggak ada lagi ya. Jadi lebih enak banget, bisa cepat langsung mobilisasi, bisa berkegiatan lagi ya Kang ya. Nah, gimana cara untuk mengatasi nyeri luka operasinya? Kan pasti beda-beda ya ambang nyeri tiap orang. Nah itu cara ngatasinnya gimana Kang? Yang penting begini Mbak Wita, jadi setelah operasi itu kan dokter yang operasi itu pasti memberikan obat. Nah, obat harus sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Jangan sampai menunggu sakit dulu gitu. Jadi selama 3 sampai 7 hari diminum terus. Nah, setelah itu baru kalau misalnya tidak nyeri boleh tidak diminum gitu obatnya. Jadi sesuai aturannya ya Kang ya, obatnya betul. Ada berapanya itu harus sesuai. Atau misalkan seharinya 3 kali atau 2 kali harus sesuai. Tapi jangan sampai nunggu nyeri dulu. Saya nggak nyeri nih, nggak minum obatnya, nggak. Itu sampai 3 hari itu harus sesuai dulu lah. Karena bertahap ya, tahap penyembuhan atau tahap nyerinya itu. Ya, pemulihannya bertahap ya Kang ya. Jadi betul, kan memang betul. Untuk minimal 3 hari itu harus ya udah diminum juga ya intinya. Ya. Oke Kang. Nah. Kapan misalnya kayak nyeri yang dianggap berbahaya itu gimana Kang ya, nyeri pas ke operasi? Ya kalau misalkan setelah operasi sehari 2 hari masih di perawatan nih ya, tiba-tiba sakit di perut, misalkan operasinya di perut nih, walaupun sudah minum obat tapi perut merasa sakit misalkan, terus tiba-tiba ada demam
itu harus segera dilaporkan karena mungkin ada komplikasi dari operasi tersebut gitu. Ya apalagi kalau disertai demam ya Kang Iya, ya, betul. itu tanda-tandanya ya. Pokoknya demamnya lebih dari 38,5 lah, itu harus segera dikonsultasikan lagi ya atau dikoordinasikan dengan DPJP-nya. Baik. Jadi kalau nyeri-nyeri sedikit operasi itu wajar ya Sobat wajar, KBP. ya. Tapi kalau udah sampai nyeri hebat dan betul. apalagi sampai demam, nah itu jadi sebaiknya ya kontrol aja walaupun belum waktunya kontrol ya Kang ya. Betul. Karena berbahaya buat sobat KBP nantinya. Ya. Baik Kang. Nah setelah operasi itu lebih baiknya kan udah boleh gerak ya Kang ya sebenarnya bertahap ya. Tapi sebenarnya lebih baik itu bergeraknya yang gimana gitu? Boleh bergerak banget atau memang ada tahapannya atau gimana Kang? Itu tergantung dari jenis operasinya dan tergantung dari instruksi dari dokter. Kalau misalkan operasi hanya di tangan atau di kaki, kan itu tidak mempengaruhi apa-apa ya. Setelah operasi sadar penuh, ya boleh jalan biasa. Tapi kalau misalkan operasinya laparotomi, perlu latihan dulu sesar misalkan ya. Itu biasanya kalau tidak dengan metode RAK itu ya 1 jam 2 jam tuh boleh miring kanan miring kiri duduk. Nah setelah 6 jam baru bisa bergerak di lingkungan kamarnya aja sih ya. Misalnya ke kamar mandi diperbolehkan biasanya gitu. Jadi tetap kalau misal luka yang kecil ya mungkin pasti bisa ya Kang. Tergantung posisi juga ya berarti ya Kang ya operasinya ya. Jenis operasinya juga kan jangan sampai karena udah operasi bed rest total tiduran. Nah itu bahkan mempengaruhi nantinya bisa aja misalkan kekakuan otot misalkan terus pembekuan darah gitu. Itu seperti itu bisa. Jadi tetap ya dianjurkannya gerak bertahap ya Kang. Bergerak ya, bukan berarti operasi besar pun jadi tiduran aja gitu betul, ya Kang ya. Harus ada mobilisasi dini lah gitu ya, ada miring kanan, miring kiri bisa gitu. Karena itu yang pengaruhnya takutnya yang jadi ototnya itu kaku yang bisa kaku bergerak karena ya. kan tiduran terus gitu kan. Gitu. Peredaran darahnya juga nggak lancar jadinya betul, Kang ya. betul. Malah bisa menghambat penyembuhan ya bisa jadi. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya kalau operasi berat itu operasi yang besar gitu Kang ya. Itu boleh bergerak ngangkat berat kayak gitu kapan gitu sebenarnya Kang? Untuk ya sebenarnya sih kalau misalkan operasinya sangat besar itu ya sementara sih tidak boleh mengangkat berat. Kalau yang operasinya ringan-ringan itu aktivitas seperti biasa aja, nggak ada batasan. Kecuali yang operasinya besar, misalkan operasi reseksi atau sambung usus, itu kan nggak boleh karena mengangkat berat itu kan akan meregangkan jahitannya. Jahitannya itu akan meregang dan bisa putus nanti benangnya gitu dan harus dioperasi ulang kan. Itu khawatirnya jadi jangan dulu lah. Takut perdarahan di dalam ya Kang ya. Betul. Jadi ya nanti setelah kontrol barulah konsultasi dengan dokter. Dokternya boleh ngangkat berat atau tidaknya. Karena kan harus dilihat dulu nih hasilnya itu. Gitu. Nah itu gunanya kontrol itu ya Kang ya. Betul. Harus rutin kontrol itu gitu karena kapan bisa tahu kapan mobilisasi besarnya tuh beratnya itu tergantung dari hasil kontrol ya Kang dan ya. DPJP. Oh ya ini udah layak kayaknya untuk angkat, nah baru bisa gitu. Dari hasil pemeriksaan ya Kang ya. Betul. Jadi kontrol itu sebenarnya nggak cukup sekali ya Kang ya berarti sebenarnya. Ya betul. Jadi ya kalau masih merasa kurang enak ya harus kontrol terus gitu. Ya. Nah untuk mempercepat proses penyembuhan itu kan otomatis tentu dari gizi juga ya Kang. Nah itu makanan yang dianjurkan untuk mempercepatnya itu apa Kang? Ya begini Mbak Wita, kan kadang masyarakat kita itu ada yang beranggapan bahwa makanan yang berbau amis lah misalkan ikan, telur itu bisa menghambat penyembuhan. Itu justru kebalikannya. Justru yang mempercepat penyembuhan itu ya makan yang berprotein tinggi. Misalkan protein nabati kan dari tahu tempe, protein hewani dari telur, ikan, daging-dagingan itu sebenarnya. Jadi setelah operasi sebenarnya nggak ada pantangan kecuali kalau misalkan sobat KBP-nya punya penyakit lain, misalkan penyakit gula atau penyakit hipertensi itu ya dibatasin gitu. Gitu Mbak Wit. Jadi sesuai arahan juga ya. Iya harus sesuai dengan arahan gitu.
Tapi garis besarnya tidak ada pantangan sih biasanya. Kecuali ada yang punya yang komplikasi itu. Ya, justru yang amis-amis tuh yang ikan-ikan itu cepat penyembuhan ya Kang ya. Tuh gitu. jangan. Ya emang benar itu mitos berarti jatuhnya ya Kang ya. Bisa katanya nggak boleh makan. Jangan ikan nanti basah nanti katanya gitu, luka operasinya. Ya. Sebaliknya justru itu mempercepat penyembuhan. Tuh Sobat KBP justru sebenarnya ikan-ikanan tuh bagus ya. Pokoknya protein tinggi ya Kang ya. Betul. Banyak lah sekarang kan protein tinggi bisa didapatkan di mana-mana sekarang. Berarti bisa searching lah proteinnya tinggi tuh apa aja. Nah jadi kalau misal ada yang bilang jangan makan itu, udah bisa Sobat KBP udah bisa balik edukasi. betul. Kata Kang Teddy tuh yang bagus tuh yang protein tinggi gitu ya Kang ya. Kalau yang nggak suka daging ya proteinnya nabati itu ya tahu tempe. Iya benar. Ya, intinya protein justru perlu ya Kang ya untuk proses penyembuhan ya. Betul. Nah kan katanya juga untuk mempercepat proses penyembuhan itu perlu minum yang banyak, makanan berserat. Nah itu kenapa Kang? Kalau misalkan operasinya di daerah perut, nah itu Sobat KBP harus banyak minum air putih ya, jangan air minum yang lain-lain nih, kopi segala macam jangan dulu lah. Minumnya air putih dan makanan yang berserat. Karena apa? Untuk memperlancar buang air besar. Karena apa? Buang air besar itu kan mengejan. Oh iya, ada proses ngeden gitu ya. Gitu kan. Nah itu akan mempengaruhi luka operasi nantinya. Karena otot perut kan ketarik juga ya kalau mengejan itu ya. Nah jadi supaya tidak terjadi itu ya untuk memperlancar buang air besar itu ya harus minum air besar dan berserat. Gitu. Oh iya benar, berarti untuk apalagi kalau operasinya bagian perut ya Kang ya, untuk mengurangi jangan sampai ada mengedan begitu ya Kang ya. Betul. Ya berarti betul. Iya jadi supaya nggak terlalu kerja keras tuh proses mengedan itu ya Kang. Jadi butuh serat tinggi dan air putih yang cukup. Betul. Nah untuk khususnya itu yang perlu dihindari gitu Kang selama masa pemulihan itu apa Kang sebenarnya? Ya. Makanan yang pedas biasanya bawa itu. Nah, karena apa ya tadi kalau makanan yang pedas terlalu banyak nanti BAB terus nantinya. Jadi bolak-balik kamari kan bisa meregangkan otot perut juga ya kan. Terus ya yang suka minum kopi ya jangan dulu lah, dikurangin dulu lah. Minum alkohol ya yang sehat aja nggak boleh minum alkohol apalagi yang sakit gitu kan ya. Iya benar kan. Itu. Ya pokoknya makanan atau minuman yang memperberat proses penyembuhan gitu Pak. Ya. Jadi intinya makan yang sehat-sehat aja ya Kang ya. Yang dianjurkan dulu lah. Iya dianjurkan dulu. Berarti kebiasaan kayak minum minuman manis, kopi kayak gitu jangan dulu. Ya, betul. Jadi bagusnya air putih tetap ya Kang ya. Nah khususnya nih Kang untuk ibu yang pasca melahirkan ya pasca sesar nih operasi sesar. Betul. Nah yang perlu diperhatikan tuh apa Kang? Ya. Untuk yang khususnya yang ibu Sobat KBP yang setelah sesar ya biasanya sih yang perlu diperhatikan masa nifasnya atau setelah operasi kan suka ada nifas ya. Nah itu harus diperhatikan itu berbau atau tidak gitu. Kalau misalkan itu berbau itu bisa ada infeksi berarti ya. Untuk yang aktivitas yang lain ya diperbolehkan misalnya menyusuin, terus aktivitas biasa boleh gitu. Cuman yang diperhatikan selama 40 hari biasanya ya masa nifas itu nifasnya berbau, cairan keluarnya misalkan seperti nanah atau apa itu harus segera kontrol ke rumah sakit lagi. Jadi secepatnya ya walaupun jadi ada warning walaupun waktu kontrolnya belum nih kan saya kontrolnya masih minggu depan gitu. Tapi misalnya ada warning kayak misalnya ada berbau kayak gitu otomatis langsung langsung. Walaupun harus. Belum waktunya. Nah tuh Sobat KBP untuk ibu-ibu pasca SC ya sesar ya gitu. Terus dari lukanya juga ya Kang ya kayak tadi diinfokan jangan sampai ada memerah gitu kalau ya. Kalau ada rembesan, misalkan ada keluar ya cairan berwarna kuning itu segeralah ke kontrol lagi ke poli kebidanannya gitu. Oke, langsung segera tuh Sobat KBP ya. Apalagi misalnya perbannya terbuka, ada rembes. Jadi walaupun belum waktunya kontrol segera kontrol saja. Betul. Mungkin nih Sobat dari TikTok ada bertanya? Ada bertanya dari Ica HH
Nah, ada pertanyaan nih Kang dari Ica AH12. Ada pertanyaan kalau misalnya keloid itu bisa nggak Kang dioperasi? Kalau jaminannya umum mungkin bisa ya Pak. Bisa dioperasi bisa. Bisa ya Kang, intinya bisa hilang. Atau ada namanya injeksi yang untuk keloid bisa. Itu bisa dilakukan di poli sih bisa. Bisa ya Dengan dokter Kang. bedah ya. Jadi tergantung keloidnya dulu ya sebesar apa kali ya Kang betul. ya. Kalau keloid kan macam-macam ya. Kalau kita luka sedikit aja biasanya suka, waduh menjenuhnya gede. Nah itu memang harus dioperasi. Tapi kalau hanya garis itu bisa dihilangkan dengan injeksi. Ada biasanya. injeksi ya. Ada Kang, obatnya ya. Oke tenang, itu jatuhnya estetik ya sebenarnya. Betul. Tapi tenang bisa pokoknya kalau keloid tetap bisa betul. Jadi kontrol aja ya. Ya. Mungkin ada lagi pertanyaan lagi dari sobat Ada KBP? pertanyaan dari Mang Samin. Kan kalau tadi disebutkan ada yang boleh dan tidak boleh dimakan setelah tindakan operasi untuk mempercepat penyembuhan. Kalau makan durian boleh nggak? Nah, ini dari Mang Samin nih Kang. Makan durian boleh nggak Kang? Asal bagi-bagi bisa. Benar-benar seru tuh Kang durian. Boleh aja itu makan buah-buahan kan durian ya. Kecuali yang nggak suka durian ya jangan lah. Mungkin porsinya kali ya Kang ya, jangan terlalu berlebihan ya intinya. Semua makanan boleh sebenarnya, tapi ya dibatasin lah sementara gitu ya. Jadi semua makanan gak ada pantangan sebenarnya sobat KBP makanan betul, ya. betul. Intinya sih untuk orang sehat aja makanan gak boleh berlebihan ya. Jadi intinya sesuai porsi boleh. Menyesuaikan perut lah. Kalau bagi-bagi boleh apalagi sobat Iya, KBP. bagi-bagi. Ada lagi mungkin yang bertanya sobat KBP? Ada dari @ruangperempuan.id. Aktivitas yang nggak boleh dilakukan setelah OP apa aja ya Pak? Oke, nah ini dari ruangperempuan.id. Ya. Nah, aktivitasnya apa aja nih Kang untuk operasi yang nggak boleh? Tergantung operasinya apa dulu ya. Kalau misalnya operasinya kecil, ya aktivitas biasa seperti biasa aja. Gitu. Tapi kalau ya tadi saya katakan bahwa operasinya misalkan besar, habis sambung usus lah segala macam, ya dibatasin dulu. Paling di area kalau di rumah mungkin di kamar atau di rumah lah, di rumah aja, misalkan ke kamar mandi, ke depan lah, jadi di area di dulu lah, jangan dulu ke luar area rumah lah, berbahaya nanti kalau jebol kan, waduh. Apalagi kalau operasi besar ya Kang ya. Betul, iya. Kalau hanya untuk operasi kecil ya boleh silakan. Ya, oke. Dia tergantung operasinya ya sobat KBP ya. Kalau operasi kecil mah boleh lah, mau jalan langsung shopping boleh. Tapi kalau ke besar janganlah. Sekitar rumah dulu aja aktivitasnya ya. Mungkin ada lagi pertanyaan sobat KBP? Ada dari istri orang. Wah, dari istri orang nih Kang. Sabtu kemarin saya baru OP payudara. Apa benar nggak ada pantrangan Pak? Nah, nih Kang, dari istri orang nih bertanya, dia habis operasi payudara. Nah, benar nggak ada pantangan nggak Kang? Selama saya ada di kamar operasi dan saya tanya ke DPJP ya yang operasi, kayaknya nggak ada ya, nggak ada terpantangan. Kecuali yang tadi itu, kalau misalkan sobat KBP-nya punya komorbid, misalnya komorbidnya gula darahnya tinggi, ya, DM atau hipertensi ya dibatasin lah untuk gula atau minum-minuman yang manis, terus makanan-makanan yang asin itu harus dibatasin gitu. Jadi intinya mah pasca operasi bukan berarti banyak tantangan ya Kang ya. Iya. Jadi tergantung lagi. Enggak ada sih. Tergantung lagi ada pembawaan nggak dia ada, maksudnya pembawa penyakitnya Penyakit yang lain. terdahulunya gitu ya riwayatnya, apakah punya darah tinggi atau kencing dari diabetes. Yang Nah manis itu ya. Otomatis ya pantangannya itu pantangan dari penyakit tersebut ya, bukan dari Untuk operasinya. enggak. Ada lagi mungkin sobat KBP yang bertanya? Ada lagi dari @ruangperempuan.id. Kalau makan telur benar nggak sih bisa percepat penyembuhan? Nah, ini tadi kita udah bahas ya Kang ya proteinnya. Ini dari ruangperempuan.id nanya lagi nih Kang. Pokoknya makanan yang tinggi protein, diantaranya ya telur, ikan, sama ya daging-dagingan lah. Itu protein tinggi itu bagus untuk penyembuhan gitu. Nah, telur bagus tuh sobat KBP ternyata. Emang kadang ada mitos tuh Kang, banyak banget tuh yang bilang telur jangan dulu. Nah, apalagi kan emang amis tuh ya, takut bikin katanya lukanya jadi basah kayak gitu ya Kang ya. Jadi tidak, itu mitos ya sobat KBP ya. Protein tinggi tuh bagus, apalagi telur bagus banget proteinnya. Ada lagi sobat KBP? Ada dari Arianti, Bu, kalau keloidnya malah tumbuh gimana ya? Nah, dari Arianti nih keloid lagi nih Kang. Kalau yang tumbuh gimana Kang keloidnya? Keloidnya di mana dulu nih? Kalau misalkan di daerah lukanya di wajah atau di
ya yang terbuka lah, terlihat sama orang itu memang harusnya dioperasi sih ya, dioperasi, dihilangin keloidnya, terus nanti disuntik dengan anti keloidnya gitu. Tapi kalau untuk di perut kan tertutup lah, kalau ya tergantung dari sobat KBP ya, kalau misalnya mau dihilangkan ya dioperasi gitu. Tetap bisa kok. Intinya keloid ya, tetap bisa diiniin, kembali lagi kontrol dan nanti bisa dijadwalkan oleh dokternya nanti buat Tergantung orangnya dioperasi. sih. Ya memang pernah ada yang keloid sedikit luka aja jadi keloid gitu. Ya itu memang mungkin kelainan dari tubuhnya sendiri gitu. Bawaan ya Kang ya, Bawaan jadi gitu itu ya. bakatnya Cina. Ya bisa aja. Ada lagi mungkin dari sobat KBP? Ada lagi dari bundanya Fatan. Mau tanya dok, 6 tahun yang lalu saya juga SC di KBP, tapi sampai sekarang masih suka berasa bekas jahitan SC-nya. Nah nih Kang, ada yang ditanya nih dari Bunda Fatan. Sampai sekarang masih kerasa nyerinya, luka operasinya gimana Kang? Mungkin tergantung dari sobat KBP juga ya, karena tidak semuanya sih, tidak semua yang sesar di KBP sakit semua enggak. Jadi mungkin tergantung dari sobat KBP sendiri ya. Ya kalau gitu sih kontrol aja Bu ke dokter kandungannya, solusinya seperti apa nanti dimusyawarahkan aja dengan dokter kandungannya gitu. Karena pasti kan dikaji dulu ya pasti. Ya, betul. Kenapa masih nyerinya? Apa mungkin aktivitasnya yang terlalu gimana? Betul, atau betul. dari makannya atau gimana? Otomatis pasti dikaji ya dan itu. Ya betul. Harus dikaji dulu lah sama dokter kandungannya. Dari mana nih sakitnya itu gitu kan. Iya, karena kan nggak semua otomatis beda-beda ya Kang ya beda-beda. semuanya Betul. Nah jadi sobat KBP lebih baik kontrol aja lagi ke dokternya, nanti dikaji, nanti mungkin akan ada solusinya pasti ya. Betul. Ada lagi mungkin? Ada dari Bang Aceng. Kang maaf saya perokok, apakah merokok dapat menghambat penyembuhan luka? Terima kasih. Nah, nih Kang, menarik nih Kang dari para perokok Kang. Dari Bang Aceng nanya nih Kang. Ya, secara tidak langsung mungkin tidak ya. Cuman untuk setelah operasi ya diusahakan dulu dikurangin lah, minimal dikurangin. Ya kalau stop langsung ya lebih bagus gitu ya. Ya dikurangin dulu lah. Tidak ada hubungannya menurut saya. Untuk mungkin untuk luka mungkin enggak ya Kang ya, tapi intinya untuk hidup sehat ya, kembali lagi ya Kang. Kalau mau sehat ya emang lebih bagusnya ya berhenti ngerokoknya. Berhenti. Gimana? Ada lagi mungkin? Ini kayaknya yang terakhir deh Bu. Oke. Namanya Sophia. Apa yang bisa dilakukan jika bekas jahitan terasa gatal? Nah, Kang ini kayak banyak nih. Ini dari Sophia nanya nih, kenapa luka dari pasca operasi itu kok gatal gitu, Kang? Ya. Kayaknya banyak nih ibu-ibu yang ngerasa gatal tuh, Kang. Nah. Luka operasi. Ya, intinya gini, kalau misalkan bekas operasinya gatal itu harus dibersihkan ya. Kalau sudah kering ya, kalau sudah kering lukanya itu selalu dibersihkan dengan ya sabun lah segala macam ya yang membuat tidak gatal. Atau setelah operasi setelah ini mandi dikasih dengan kayu putih atau segala macam boleh aja sih. Kalau misalnya masih terus-terusan masih gatal setelah di berbagai cara ya biasanya kontrol lagi ke dokter yang bersangkutan. Nah, apa perlu konsul ke spesialis kulit ya Kang. Betul, kulit kelamin atau ya nanti didiskusikan lah dengan DPJP-nya. Karena harus dilihat dulu gatalnya dari mana gitu kan. Nah, dikaji lagi tuh ya Kang ya, benar. Dan yang mengkaji itu harus dokter yang bersangkutan iya, gitu, benar. yang berkompeten. Karena dilihat lagi dari luka operasinya ya. Tentu betul. intinya kembali lagi pasti harus dikaji dulu gatalnya karena apa. Karena apa kok mungkin kurang bersih gitu Bisa ya jadi Kang personal ya. hygiene-nya ini kan. Betul kan. Betul. Atau mungkin bisa jadi ya kurang membersihkan sisa-sisa sabun yang buat gatal ya. Atau jadi kurang bersih, nah macam-macam banyak-banyak. Jadi otomatis harus dikaji. Jadi ya intinya kontrol kembali ya, sobat KBP. Nah, udah nggak lagi kayak pertanyaan kali ini ya, Kang. Ya seru banget ya pokoknya. Seru nih yakin. Banyak yang bertanya jadi seru nih. Dan itu emang kayaknya rutinitas ya, yang kebiasaan orang banyak yang tentang makanan, tentang yang lukanya basah, atau sampai bahkan ada yang gatel-gatel itu kayak sering pertanyaan tentang pasca operasi ya Kang ya. Betul. Sering banget. Nah, Kang mungkin ada pesan dan untuk
untuk sobat KBP dan keluarga di KBP silahkan Kang ada Good. pesan. Yang penting prinsipnya 3B aja ya kalau dari saya, yaitu pertama bersih. Nah, jaga luka itu bersih dan kering ya. Kemudian yang kedua B-nya itu bergerak. Nah, jangan sampai malas bergerak nanti nih sobat KBP setelah operasi karena sakit, karena nanti kesakitan itu dihindarin gitu. Jadi tetap aktivitas seperti biasa ya, kecuali tadi yang saya katakan bahwa untuk yang operasi besar ya bertahap kita mobilisasinya ya. Jadi yang ketiga yaitu balik lagi ke kontrol nantinya. Kalau ada apa-apa balik lagi kontrol ke poli yang bersangkutan. Begitu Mbak Wita. Oke. Mantap nih Kang. Berarti Ya. pesannya 3B ya sobat Ya. KBP ya. Bersih ya dan bergerak dan balik bawa kontrol atau balik kontrol lagi ke DPJP-nya gitu. Oke, makanya pokoknya jangan malas-malas kontrol ya. Betul. Karena itu untuk merawat lukanya juga biar cepat sembuh dan cepat kering, cepat bisa beraktivitas kembali. Betul, Oke. betul. Terima kasih Kang Teddy. Sama-sama, Mbak Wita. Bermanfaat banget ini Ya, semuanya mudah-mudahan hari ini. bermanfaat bagi sobat KBP ya. Amin. Semoga bermanfaat ya podcast kali ini untuk sobat KBP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.